Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di Sapa Regional NNP bersama kami pengurus Sejuta Cinta Ibu Profesional Pusat dan saya sebagai humas dari SCIP Ambu Eka Nurbaiti yang akan menemani ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Ambu suaranya ketutup. Selanjutnya, maafin, grogi nih, habis persiapannya nggak terlalu gimana-gimana ya, habis nyusuin adik bayi, mohon maaf teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat seputar Sejuta Cinta yang akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Apa sih Sejuta Cinta itu setelah ada di pengurusan baru di tahun 2022 sampai 2024 nanti ya. Mari kita simak sama-sama. Sejuta Cinta Ibu Profesional. Apa itu Sejuta Cinta? Sejuta Cinta hadir sebagai pusat altruism, yaitu sikap atau naluri untuk memperhatikan dan mengutamakan kebaikan dan kepentingan orang lain. Tidak hanya untuk ibu profesional, namun juga untuk dunia. Menjalankan value, berbagi dan berdampak di ibu profesional. Untuk memupuk empati dan menghasilkan banyak kegiatan sosial dan kepedulian. Apa saja kegiatannya? Sejuta Cinta bersama dengan komponen lain bersatu dalam hikmat bersinergi menjadi inspirasi, bertujuan untuk melahirkan agen-agen aktivis kebaikan, melangkah bersama dalam tajuk aktivitas Bunga Juntai. Bersinergi untuk menggaungkan Sejuta Cinta Ibu Profesional. Melalui program-program utama seperti Sister Family yang berfokus pada ekonomi mandiri dan kegiatan Ibu Bantu Ibu, kegiatan tanggap bencana untuk keluarga, serta menginspirasi melalui konten-konten kreatif dan challenge inspiratif. Kami adalah Prabirsti dan Sisquad yang akan bergerak bersama Sejuta Cinta Ibu Profesional. Mari bergabung bersama kami dalam wadah Sejuta Cinta. Bersama mulia dan memuliakan. Bersama mulia dan memuliakan. Harapannya kita bersama teman-teman di seluruh regional SCIP dapat menjadi mulia serta memuliakan orang-orang yang berada di sekitar kita, khususnya terutama untuk keluarga, kerabat, serta lingkungan yang di sekeliling kita. Amin, insya Allah. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan nih dari Ketua Panitia dari Sapa Regional, yaitu Mbak Mirna Wati. Kepada beliau, kami persilahkan.
Baik, semoga yang sedikit ini dari NNP bisa menjadikan kebermanfaat bagi lingkungan di NNP dan sekitarnya. Seperti yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita dari Sapa Regional ini, Mbak Mirnawati, estafet mic kami persilahkan. Lemparin dulu. Lemparin mic estafet mic-nya ya Mbak Mirna. Tafadol. Ya, terima kasih Mbak Eka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sabar ya nak, tunggu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Panitia di agenda Sapa Regional Ambon dan NNP kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada tim pusat dari Sejuta Cinta yang alhamdulillah kali ini bertandang ke wilayah timur Indonesia, NNP dan Ambon. Tentu kami di sini sangat merasa senang sekali berkesempatan untuk bisa zumpa bareng di sini. Dan tentu saya juga berterima kasih banyak ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menjadi ketua panitia dan tentu ini juga menjadi kesempatan pertama bagi saya menjadi ketua panitia dan senang sekali ya dengan pengalaman ini dan ada teman-teman yang luar biasa membantu mensupport, memberikan semangat ya dan masukan. Dan alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini kemudian bisa terlaksana ya. Kemudian saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada teman-teman wilayah timur ya, Ibu Profesional Wilayah Timur, NNP dan Ambon yang pada hari ini bisa berkesempatan hadir. Alhamdulillah beberapa yang kemudian memang menjadi anggota daripada SC ya alhamdulillah bisa hadir dan teman-teman yang juga menjadi member NNP ada pun yang hadir. Namun beberapa ya yang saya wapri tidak bisa hadir ya semoga di lain kesempatan bisa bergabung. Untuk sambutan dari saya mungkin sebentar saja ya karena insya Allah nanti akan ada sambutan juga dari Sekrek ya, yang insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Sauma, dan tentunya di acara inti ada pilot kita, ada Mbak Puspa Fajar. Hai Mbak Puspa. Ya, terima kasih atas kedatangannya di Sejuta Cinta NNP. Alhamdulillah. Untuk kesan dan pesannya ya alhamdulillah ya sudah tadi ya senang sekali ya mudah-mudahan kedepannya bisa main bareng dan lebih banyak lagi melalui banyak pengalaman dan tentu ini menjadi pelajaran yang sangat menarik buat saya. Dan tentu tak lupa juga ya kepada para tim yang alhamdulillah hari ini ternyata luar biasa ya pada hadir ya. Walaupun di grup kita slow ya, tapi ternyata alhamdulillah hari ini sudah mengeluangkan waktunya bersama-sama untuk menjalankan amanah-amanah yang telah diamanahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak, mungkin hanya itu saja sambutan dari saya. Untuk Mbak Alia, terima kasih bimbingannya. Mungkin sekian saja, saya langsung kembalikan kepada MC Mbak Eka, silahkan. Terima kasih Mbak Mirnawati, selamat bergabung di SCIP. Terima kasih sudah mempersiapkan acara Sapa Regional dengan sedemikian rupa, sehingga dapat terlaksananya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan berbincang nih dengan Sekrek dari Ambon dan NNP, Mbak Sauma. Beliau sudah hadir kah? Hadir, Mbak. Hadir, alhamdulillah. Silakan Mbak Sauma untuk memberikan sedikit kabar tentang Ambon dan NNP. Baik, Mbak. Terima kasih. Sebelumnya mohon izin untuk off kamera karena sinyalnya sedang nggak stabil. Kalau kasih nyala kamera kayaknya akan semakin berat.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin meluruskan ya, saya adalah Sekrek IPNNP, tidak termasuk Ambon di dalamnya. Oke, baik, langsung saja. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan karena atas berkat rahmat Allah lah kita bisa berkumpul di siang hari ini. Meskipun di grup koordinasi kita sepi-sepi aja gitu ya, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dan bisa terlaksana sesuai dengan yang kita rencanakan dan bisa berjalan tepat pada waktunya. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk tim SC Pusat yang digawangi oleh Mbak Puspa dan juga Teh Alia yang sudah bersibuk-sibuk ria sejak beberapa minggu yang lalu. Saya juga ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang saya ucapkan kepada tim SC di regional kami, IP Regional NNP, NTB, NTT, dan Papua. Semoga nggak bosan-bosan dan semoga ini adalah awal yang baik untuk kemajuan SC, terutama untuk SC di regional kami. Di regional kami sendiri sebenarnya kerja SC itu sudah sangat lama. Kurang lebih sejak tahun 2018, SC itu sudah punya gawe kalau di kami ya. Itu di Gempa Lombok. SC Pusat sudah mengkoordinir bagaimana agar ibu profesional punya aksi nyata untuk membantu teman-teman yang ada di Lombok. Kemudian setelah itu SC regional pun punya beberapa kegiatan. Namun sayangnya kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun terakhir SC di regional kami vakum gitu ya. Kami kesulitan untuk mencari seseorang yang mau mengurus secara fokus di SC, masih tetap dari Sekrek yang harus akhirnya double job gitu ya. Dan harapan saya dengan kehadiran teman-teman dari SC Pusat ini mampu membuat kami yang di regional punya semangat lagi untuk kembali menghidupkan SC regional. Sebagai informasi juga, member SC di NNP itu kan nggak begitu banyak lah, hanya sekitar 10 orang. Jadi wajar kalau kami itu sepi banget. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya di grup NNP itu banyak sepinya daripada ramenya. Tapi semoga itu bukan menjadi alasan tim pusat untuk nggak mau mampir lagi gitu ya. Semoga tetap tidak bosan untuk tetap menyapa kami di NNP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ke depan silaturahmi kita semakin erat dan kita bisa memajukan SC bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, dan mohon maaf jika sambutan kami di regional kurang begitu wah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya dengan berapapun warga dari NNP, kita nggak akan bosan-bosan buat ngajak manggung, ngajak main lagi, biar kita semakin lebih kenal, lebih akrab, sehingga bisa mampu berdampak dan memuliakan yang ada di lingkungan sekitar NNP. Tenang, Mbak. Kita akan colek-colek terus, insya Allah. Nah, iya itu pesawat, sayang. Nah, tadi sekilas dari teman-teman NNP, mohon maaf tidak termasuk Ambon ya, tidak termasuk Ambon, maafkan kekeliruan saya. NNP itu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selanjutnya kita akan ngobrol bareng nih, bareng leader SCIP, Mbak Puspa Fajar, serta perkenalan dari tim SCIP Pusat. Dan ada yang penasaran tentang program-program SC, yuk kita langsung ngobrol bersama leader SCIP, Mbak Puspa Fajar. Kak Puspa, tongkat estafet kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ambu. Semangat pagi, teman-teman sekalian. Hari ini saya senang banget karena judulnya adalah Welcome to Sapa Regional dan ini adalah edisi pertama di mana regional yang kami sambangi adalah regional daerah timur. Ini saya berasa pulang kampung karena walaupun saya saat ini domisili sudah berpindah provinsi, tapi saya masih terdaftar sebagai member regional NNP saking saya nyamannya
berkegiatan bersama dengan teman-teman di Indonesia Timur, khususnya di regional NNP. Nah, ini saya menyapa wajah, saya melihat wajah-wajah teman-teman yang sangat saya rindukan, walaupun mungkin kayaknya saya baru berpisah dari Papua itu sekitar beberapa jam yang lalu, tapi rasanya masih rindu untuk bertemu dengan Papua, dan hari ini kerinduan saya terobati dengan saya bertemu secara daring di dalam sebuah layar bersama dengan sahabat-sahabat saya di teman-teman Indonesia Timur, khususnya di regional NNP. Oke, saya izin membuka dan menghadiahkan teman-teman dengan sebuah pantun. Mudah-mudahan cakep ya pantunnya. Pagi yang penuh bunga dan berwarna, si Budi murid cerdas dan patuh. Izinkan saya kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih untuk cakepnya. Nah, hari ini judulnya itu adalah Welcome to Sapa Regional. Dan regional yang kami kunjungi, yang pertama kali kami sambangi ini adalah teman-teman dari regional daerah timur, yaitu dari Ibu Profesional Ambon, yang tadi saya juga sudah lihat ada Kak Yulianti Kalsum, kalau tidak salah namanya, dari perwakilan IP Ambon, dan juga sahabat-sahabat saya dari IPNNP. Ini mungkin Ambu tadi agak sedikit selip menyebutkan NNP, bahwa NNP ini adalah Nusa Tenggara Barat, Timur, dan 6 provinsi Papua saat ini, karena Papua sudah mulai pemekaran. Hanya kalau saya tidak salah, teman-teman di NNP ini konsentrasinya di Papua dan Papua Barat ya, dan Papua Barat Daya. Jadi masih terkonsentrasi di 3 provinsi, dan 3 provinsi Papua yang lain belum ada perwakilan kita dari teman-teman member IP. Ini apa namanya, pelajaran geografi nih teman-teman. Intermezzo aja. Nah, oh ada perwakilan Papua Tengah ternyata. Lupa kalau ternyata Mbak Janing ada di Papua Tengah ya Mbak, sudah beda provinsi. belum ada yang Papua Pegunungan ya. Oke. Ada. Papua Pegunungan siapa? Ada, tapi kayaknya nggak ikut SC deh. Mbak Sri Lestari di Wamena. Wamena kan udah itu kan, Iya, udah beda provinsi. Betul Papua Pegunungan. Papua Barat Daya banyak, ya Papua Barat Daya banyak. Sekarang Papua Barat tinggal satu nih, single fighter, ada Kak Via. Kayaknya Kak Via juga hari ini bergabung di Zoom. Nah, teman-teman sekalian, kenapa ya kemudian ada acara Welcome to Sapa Regional, terutama dari kami di komponen Sejuta Cinta Nasional yang ingin sekali bersilaturahim nih. Kalau secara keanggotaan member IP, kita sudah sering bertemu ya teman-teman, tapi hari ini saya membawa teman-teman saya dari teman-teman Sejuta Cinta Nasional untuk bersilaturahim bersama dengan teman-teman sekalian di IP NNP dan juga IP Ambon. Yang pertama, kami ingin ta'aruf bahwa dengan pasukan kami, dengan kabar bahagia yang ingin kami bagi bersama dengan teman-teman di regional, serta kami juga ingin menularkan spirit baru yang dibawa oleh Sejuta Cinta Nasional kepada seluruh member Ibu Profesional yang hari ini kami gawangi dan dibuka dengan perkenalan bersama dengan teman-teman di regional timur. Wah, ini udah keren banget ini Mbak Janing sudah pakai kacamata hitam nih, Mas gantengnya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang apa sih Sejuta Cinta dan apa spirit baru yang kami bawa dan kami memberikan kabar bahagia kepada teman-teman sekalian, mungkin saya akan membuka dengan sebuah polling kepada teman-teman sekalian tentang cinta. Karena judulnya adalah Sejuta Cinta, maka tidak ada salahnya bahwa kami hari ini akan bercerita banyak tentang cinta. Nah, teman-teman sekalian, 17 peserta yang saat ini bergabung di kesempatan Zoom pada siang dan pagi ya, kalau di WIB masih pagi, di kesempatan hari ini, boleh tuliskan di kolom chat dari skala 0 sampai dengan 10, seberapa besar rasa cinta teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri. Saya tunggu di kesempatan 10 detik pertama.
Teman-teman, saya izin sekitar 1 menit ya. Ada panggilan dari suami saya sebentar, sambil teman-teman boleh menuliskan jawaban di kolom chat. Oke, terima kasih buat jawaban yang sudah diberikan. Saya scrolling ke atas, ini ada berbagai macam skala dari angka 10, 8, 9, dan sepertinya tidak ada skala di bawah angka 8. Nah, alhamdulillah sekali bahwa tidak ada yang menuliskan kata 0, tidak ada menuliskan nilai 0 di dalam kolom komentar, dan ini artinya bahwa teman-teman sudah cukup dan sudah sangat mencintai diri teman-teman sendiri. Nah, apa hubungannya kemudian pertanyaan saya dengan sejuta cinta Ibu Profesional? Izinkan saya bagikan presentasi kami hari ini ya, teman-teman sekalian. Oke, apa sudah bisa terlihat di layar teman-teman? Cukup nampak di layar, teman-teman sekalian? Sudah, Mbak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, izinkan hari ini saya akan membagikan beberapa program kerja dan beberapa kabar bahagia yang kami ingin bagi bersama dengan teman-teman sekalian dari Dapur Sejuta Cinta Ibu Profesional. Jika tadi saya bertanya kepada teman-teman dari skala 0 sampai dengan 10, seberapa besar rasa cinta teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri, dan saya merasa sangat bahagia bahwa teman-teman menjawab dari skala 8 sampai dengan skala 10. Itu artinya apa? Artinya adalah teman-teman sendiri sudah cukup mengenal tentang karakter teman-teman. Teman-teman juga sudah mengenal dengan baik apa sih sebenarnya yang dimau oleh teman-teman, sehingga kemudian teman-teman tahu dan paham bahwa betapa berharganya diri kita sebagai seorang perempuan untuk dicintai, tidak hanya oleh orang lain, tapi juga pantas dicintai oleh diri kita sendiri. Dan itu menandakan bahwa kita sebagai seorang individu yang mandiri, individu yang merdeka, itu merasa nyaman dan bahagia menjadi diri kita sendiri. Apa korelasinya dengan sejuta cinta Ibu Profesional? Jika kemudian saya bisa menarik ke belakang bahwa sejarah sejuta cinta itu bermula dari inisiatif member Ibu Profesional itu sendiri. Sejuta cinta adalah komponen ketiga yang lahir dari Ibu Profesional atas dasar inisiatif member dari Ibu Profesional, yang dahulu bernama Sedekah Jumat, lalu kemudian untuk meluaskan dampak dan kebermanfaatannya, sejuta cinta dipilihlah sebagai sebuah nama komponen ketiga yang lahir dari Ibu Profesional. Sifat dan apa kemudian ruang lingkup dari sejuta cinta ini sampai dengan hari ini kita mengalami berbagai macam fase perubahan. Fase perubahan yang hari ini ingin saya bagikan kepada teman-teman sekalian adalah sebuah spirit baru yang dibawa oleh sejuta cinta untuk melandasi setiap kegiatan dan menjadi sebuah ruh ketika sejuta cinta melakukan berbagai macam proyek di dalamnya. Ruh apakah itu? Ruh tersebut bernama altruisme. Apakah altruisme itu? Kalau teman-teman boleh browsing, berselancar di dunia maya untuk mencari padanan kata altruisme ini, mungkin nanti akan mendapatkan kata kebaikan, inisiator, lalu kemudian pengorbanan, rela berkorban, dan segala macamnya.
Tapi ada satu garis besar yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan spirit altruisme sebagai dasar dari ketika teman-teman Sejuta Cinta ini berkegiatan dan melakukan berbagai macam proyek, yaitu adalah kepedulian untuk mementingkan kesejahteraan orang lain yang kemudian dilakukan hanya karena keinginan untuk membantu, bukan karena merasa memiliki kewajiban atau tugas untuk melakukannya. Nah, contohnya sebenarnya seperti apa sih? Contoh nyata ketika kita menggunakan spirit altruisme di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kegiatan kita sebagai seorang member ibu profesional. Teman-teman sekalian, mungkin bisa melihat ketika teman-teman ada di belakang layar mempersiapkan kegiatan hari ini, yaitu Kordi Sapa atau Sapa Regional Sejuta Cinta. Saya saat ini sebagai seorang leader dalam kondisi yang cukup banyak kegiatan di luar, di ranah di luar ibu profesional. Tapi saya memiliki sebuah tim yang luar biasa, yang kemudian tim ini bekerja dengan apik, bekerja dengan sangat luar biasa, bersinergi dan bekerja sama, baik untuk teman-teman di Timnas Sejuta Cinta maupun ketika bersinergi dengan teman-teman di regional. Nah, semangat altruisme inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar sehingga pertemuan kita hari ini bisa terselenggara dengan baik dan insya Allah lancar, dan mudah-mudahan berakhirnya acara ini bisa membawa sebuah hawa dan kegiatan atau sebuah kebahagiaan baru untuk teman-teman berkegiatan bersama dengan Sejuta Cinta. Lalu ketika kita menjadi seorang member ibu profesional, di mana kita punya banyak sekali member yang tersebar tidak hanya di dalam satu pulau, terutama juga ini saya melihat bahwa teman-teman NNP ini tersebar di berbagai macam pulau dengan jarak yang cukup lumayan jauh, dan ini menjadi sebuah tantangan yang luar biasa. Tapi dengan semangat altruisme yang sebetulnya mungkin tanpa kita sadari kita sudah menerapkannya dalam kehidupan kita dalam berkegiatan di ibu profesional. Contohnya apa? Ketika kita melihat ada teman kita yang jauh di sana sedang mengalami kemalangan, pasti ada sedikit rasa empati kita untuk membantu yang bersangkutan. Bila kita belum bisa membantu secara hal material, teman-teman ibu profesional saya yakin sudah sangat cukup mumpuni untuk memberikan bantuan secara spiritual. Nah, ini adalah salah satu bentuk altruisme yang kita lakukan, atau kita tanpa sadari kita sering berkegiatan dengan semangat altruisme ini dalam kehidupan kita di ibu profesional. Seperti yang tadi telah sering kali dikemukakan oleh Mbak MC kita yang luar biasa, Mbak Ambu Eka, beliau sering kali mengulang kalimat mulia dan memuliakan. Nah, kenapa Ambu Eka sering kali mengulang kata tersebut? Karena kalimat atau kata rangkaian kata tersebut adalah sebuah visi yang saat ini ingin kami wujudkan bersama dengan teman-teman di pengurus nasional, dan juga kekuatan dari sinergi seluruh member ibu profesional dan juga member dari Sejuta Cinta di seluruh regional ibu profesional, yaitu adalah kami ingin menjadi mulia dan juga memuliakan, di mana ada 3 misi utama kami, yaitu bergerak secara aktif dalam berbagai macam upaya kebaikan, lalu kemudian kembali kepada spirit utama kami adalah untuk menumbuhkan semangat altruistik, yang kemudian itu menjadi dimulai atau inisiatornya adalah diri kita sendiri. Dan yang ketiga, sebagai negara di mana kita paham bahwa demografi kita sangat rentan terhadap bencana alam, kita ingin aktif dan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap tanggap bencana yang dimulai dari keluarga. Nah, berbagai macam misi Sejuta Cinta ini nanti akan kemudian kami gerakkan di dalam berbagai macam aksi nyata, di dalam berbagai macam proyek, yang kemudian mengejawantahkan dari setiap visi dan misi yang kita canangkan dan kita impikan sampai dengan hari ini. Sebagaimana yang teman-teman regional juga telah ketahui bersama bahwa tema besar di tahun 2023 adalah bersinergi jadi inspirasi, maka di tahun pertama kami berkegiatan bersama dengan Sejuta Cinta, kami pun ingin menggandeng teman-teman seluruh regional untuk menjadi partner kami dalam berkegiatan
dan menularkan spirit altruistik itu. Dan dari tema bersinergi jadi inspirasi ini, teman-teman di pengurus nasional merumuskan bahwa core bisnis kami adalah menjadi agen aktivis kebaikan, dan seluruh rangkaian kegiatan kami itu kami beri nama atau kami beri tajuk adalah Bunga Juntai, sebuah akronim dari bersinergi, gaungkan sejuta cinta ibu profesional. Dengan menerapkan struktur organisasi manajemen donat, kami memiliki 5 divisi, teman-teman sekalian, yang hari ini para manajernya juga telah bergabung bersama dengan kami. Ada divisi program, di mana manajernya adalah Teh Alia, sehingga wajar jika beberapa hari yang lalu Teh Alia ini sangat berjibaku dan menemani teman-teman sekalian untuk menginisiasi program dari Sapa Regional hari ini. Lalu kemudian ada divisi operasional sebagai pusat tata kelola arsip dan inventaris, itu ada manajer kami adalah Mbak Mayang Adika dari IP Bekasi. Gitu. Halo Mbak Mayang, bisa menyapa teman-teman sekalian. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tadi saya belum memperkenalkan timnya dari Mbak Alia ya. Divisi program ini ada siapa yang ada di dalam sini ya? Teman-teman divisi program ini ada Mbak Nini dari IPS Sidoarjo, ada Mbak Rahma, tadi saya juga kayaknya lihat ada Mbak Rahma dari IP Jakarta, lalu kemudian ada Mbak Sunarni dari IP Batam, dan satu lagi siapa ya, Teh Alia ya? Apa saya terlewat kah, Teh Alia? Udah Mbak, udah. Oh, udah ya. Nah, tadi oke, itu untuk divisi program. Lalu kemudian dari divisi operasional, manajernya adalah Mbak Mayang yang tadi sudah berkenalan dengan teman-teman. Lalu tim di bawah Mbak Mayang itu ada Mbak Winnie dari IP Sulawesi. Kalau saya tidak salah tadi Mbak Winnie juga ada masuk bergabung bersama dengan kita ya. Lalu kemudian ada Mbak Fitra dari IP Lampung. Kemudian untuk divisi keuangan, di mana nanti teman-teman dari divisi keuangan ini sebagai pusat akuntabilitas dan juga perencanaan dan tata kelola keuangan, itu dimanajeri oleh Uni Ida dari IP Pekanbaru, lalu kemudian ada Teh Raisa dari IP Sukabumi, dan juga ada Mbak Nining ya, Mbak ada nggak ya? Oh, Uni Ida tidak bergabung ya. Terus lanjut berikutnya adalah di divisi Humas. Divisi Humas ini manajernya adalah Mbak Ayu Binta. Mbak Ayu Binta dari IP Sulawesi. Kemudian di tim divisi Humas itu ada Ambu Eka yang menjadi MC kita di kesempatan hari ini. Ada juga Mbak Zazu dari IP Jogja. Lalu kemudian satu lagi siapa ya, Ambu ya? Udah bertiga aja, Kak. Oh ya, 3 ya. Nah, terakhir ini adalah divisi Medcom, di mana manajernya adalah Mbak Lydia. Lalu kemudian timnya itu ada Mbak Lina dan IP Payakumbuh, dan juga ada Mbak Yuli dari IP Sidoarjo. Teman-teman sekalian dari Regional Ambon dan NNP, berikut ini adalah akan kami sampaikan 4 budaya kerja kami yang menjadi semangat dan menjadi pengawal kami ketika kami berkegiatan menggunakan kapal sejuta cinta untuk melayani teman-teman sekalian, yaitu beradab, kreatif, inovatif, dan solutif. Lalu kemudian kita ingin kegiatan-kegiatan kita selalu sustain, yaitu berkelanjutan, dan sebagai sebuah pusat pelayanan, kita berkomitmen untuk memberikan service excellent dengan semangat hospitality yang paripurna ketika kita berhadapan dengan seluruh pemangku kepentingan di Sejuta Cinta Ibu Profesional. Teman-teman sekalian, berikutnya akan kami paparkan beberapa proyek atau beberapa mimpi yang digawangkan oleh teman-teman seluruh divisi yang ada di Sejuta Cinta.
Untuk kesempatan berikutnya, kami persilahkan untuk setiap pilot project atau setiap manajer untuk bisa memaparkan dan menyapa secara langsung teman-teman sekalian yang hadir di kesempatan siang dan pagi ya, sudah pagi dan siang hari ini. Teh Alia, mangga Teh Alia. Wah, kirain nggak bakalan ada nih Mbak Puspa. Aduh, ditodong ya. Yang flyernya, oh ini mah nggak masuk ya. Oke. Saya buka aja yang CSP ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wifi lagi agak-agak sedikit bertrouble. Mudah-mudahan sampai ya suara saya. Saya mewakili dari tim Manprok SC ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, ada Mbak Nini, Mbak Umi Rizky, dan Mbak Rahma. Jadi seperti CSP yang sudah kami sharekan dan kami presentasikan di depan Bu Septi dan Pak Dodik pada saat itu ya dari tim SC, ada beberapa program yang insya Allah menjadi mimpi kami dan alhamdulillah sudah mulai dijalankan satu persatu ya, karena di kesempatan ini kami akan fokus di tanggap bencana juga ya teman-teman, kemudian ada di mandiri ekonomi, ya ini sudah berjalan dan ada konsep sebagai pengganti. Kalau dulu kita ada habituasi ya, sekarang diganti ya untuk programnya. Oh ya, ini udah ada di ini ya. Sudah ada di layar, mungkin teman-teman bisa melihat ya. Saya fokus di sini saja karena sebenarnya banyak program-programnya. Nah, yang sedang teman-teman ikuti semua adalah merupakan salah satu program dari Manprok, yaitu Sapa Regional, di mana ini insya Allah menjadi target kami selama 3 bulan ke depan ya. Setiap regional itu dibagi berdasarkan lokasinya, yaitu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Nah, yang pertama kami pilih adalah dari Indonesia Timur ya, dari teman-teman NNP dan Ambon. Nah, ini juga niat baik kami juga ingin mendapatkan informasi dari teman-teman sekalian ya, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan regional selama menjalankan misi program-programnya di Sejuta Cinta Regional. Nah, itu nanti kita bisa ngobrol, curhat bareng di sini ya. Sekaligus juga memang menjadi kesempatan untuk kita kenalan ya, kenalan dengan struktur kepengurusan yang baru yang di bawah kepemimpinan dari Mbak Puspa. Nah, ini kemudian ini adalah prosedurnya ya, kami mencolek Seknas dan sebagai informasi lumbung ilmu juga sebagai raport hasil pendataan. Nah, SC mencolek Seknas dan untuk informasi dan lumbung ilmu untuk report hasil proses bermain menggandeng wali amanah untuk menjadi widaswara. Ini nanti program karena habituasi akan akan dirubah konsepnya ya. Kita mungkin lebih syarat-syaratnya akan lebih mudah gitu ya. Kemudian kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan kebaikan itu. Jadi bisa mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian lingkungan, dan dampaknya mudah-mudahan bisa dirasakan bukan hanya di keluarga kita saja gitu. Nah, itu ya mungkin dari program pertama dari Sapa Regional. Nah, kemudian kita juga akan fokus di tanggap bencana seperti apa yang menjadi visi dan misi dari Sejuta Cinta juga ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti IG, SC ataupun di Facebook atau informasi dari Seknas ya. Jadi beberapa di awal tahun, di bulan Januari, kita sudah mulai ada program namanya Bumi Sauyunan. Di mana Bumi Sauyunan itu adalah salah satu program terbaru ya,
terbaru karena mungkin belum ada di sebelumnya bagaimana kita tanggap bencana pasca gempa Cianjur ya, pasca gempa Cianjur. Nah, alhamdulillah program ini sangat-sangat terasa dampaknya ya bagi teman-teman di Cianjur ya. Dan member kita pun ada yang terdampak. Dan setelah kami melakukan pendataan, pasca gempa itu hampir 80% dari teman-teman kita yang member IP itu terdampak secara ekonomi. Nah, akhirnya kami juga membuat program bagaimana supaya teman-teman itu bisa memiliki keahlian ya, keahlian. Nah, alhamdulillah kemarin sudah terlaksana pelatihan menjahit ya dari awal. Buat yang tidak tahu sama sekali menjahit, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Bu Denur, member IP Salatiga ya, yang mungkin sudah kita kenali ya. Nah, beliau dan Pak De Lukman memberikan pelatihan di sana kurang lebih kemarin itu hampir 1 minggu ya, hampir 1 minggu, dan diikuti hampir 40 orang ya, kalau nggak salah 40 orang. Itu bukan hanya member IP Cianjur saja, tapi bisa diikuti oleh warga umum yang sama-sama juga terdampak. Dan kemudian warga tersebut mereka tinggal di namanya huntara atau hunian sementara. Nah, itu kita juga bekerja sama dengan ada pihak luar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk program habituasi sendiri, insya Allah bukan habituasi ya, insya Allah akan kami di-rename namanya menjadi Akademi Sejuta Cinta. Nah, Akademi Sejuta Cinta itu akan dibuka kelas-kelas yang sifatnya bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita ya untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sama seperti halnya kita berbisnis mungkin ya. Ketika kita berbisnis kita kan ingin selalu mengupgrade bagaimana supaya bisnis kita berkembang, bertumbuh ya. Kita mempelajari ilmunya. Nah, sama halnya juga dengan kebaikan. Karena kita tidak mungkin hanya puas atau udahlah saya cuma melakukan kebaikan itu saja. Nah, itu ingin paradigma yang ingin kita coba rubah, bahwa dalam kebaikan pun perlu ada upgrade ya. Perlu ada kita mempelajari berbagai ilmu. Ternyata ilmu kebaikan itu Masya Allah ya, luas sekali dan sangat kayaknya kalau kita kembalikan kita hanya tahu sedikit saja gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah ya Akademi Sejuta Cinta untuk teman-teman semua dimanapun member ibu profesional yang ingin fokus dan ingin bermain bareng dengan kami di Sejuta Cinta. Oke, mungkin itu saja Mbak Puspa dan teman-teman sekalian. Mungkin nanti kita akan banyak di sesi tanya jawab, curhat aja ya. Saya mewakili teman-teman dari Manprok. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Alia untuk beberapa mimpi-mimpi yang sudah dibagikan bersama dengan teman-teman kita di kesempatan hari ini. Nah, berikutnya ini tentang divisi Medcom atau yang saat ini berganti menjadi divisi Medcraft. Bagaimana fungsi yang teman-teman telah ketahui bahwa divisi Medcraft ini menjadi jembatan untuk dari pengurus dan juga seluruh pemangku kepentingan di Sejuta Cinta untuk sama-sama menyebarluaskan value dari Sejuta Cinta Ibu Profesional melalui berbagai macam konten kreatif, melalui media sosial dan juga berbagai macam platform yang telah dimiliki oleh Sejuta Cinta. Jadi nanti kalau teman-teman di regional, terutama yang bergabung bersama dengan kami di Gria Kordi, nanti akan sering dicolek nih dari tim Medcom atau tim Medcraft, ada kabar apa sih dari regional yang bisa kita bagikan secara nasional dan kemudian bisa tayang di media sosial milik Sejuta Cinta. Nah, ini saya mendapatkan satu titipan pesan dari teman-teman Medcraft untuk teman-teman di regional. Jadi teman-teman Medcraft ini akan mulai sterilisasi akun media sosial milik regional. Jadi bila teman-teman di regional memiliki beberapa akun media sosial, nanti mungkin bisa kembali untuk disentralisasikan menjadi satu pusat sosial media milik regional. Jadi apabila regional memiliki media sosial untuk khusus komponen-komponen tertentu, maka boleh mulai untuk segera istilahnya tracing atau migrasi ya.
migrasi kembali menjadi pusat sentral dari satu sosial media milik regional saja. Nah, ini kesempatan hari ini sepertinya Mbak Lydia dan tim belum bisa bergabung bersama dengan kita ya hari ini ya. Ambu? Kalau saya tidak salah. Cek Lydia ada sudah hadir. Kak. Oh ada. Monggo Cek Lid. Keluar lagi. Teh Kak, punten tadi udah ada beliau teh. Tadi sekarang udah nggak ada lagi. Oh begitu, baik. Saya mewakili teman-teman Medcraft untuk menitipkan salam kepada teman-teman sekalian dan beberapa kegiatan yang saat ini sedang digiatkan oleh teman-teman Medcraft di Sejuta Cinta. Jadi teman-teman ini kayaknya kalau melihat IG-nya Sejuta Cinta mulai agak berwarna ya teman-teman. Dan nantikan juga ada banyak kejutan yang diberikan oleh teman-teman Medcraft dan juga Humas nantinya. Yang ini kejutan-kejutan ini bisa dinikmati oleh seluruh member Ibu Profesional. Oke, yang berikutnya ini dari divisi Humas. Saya persilakan Ambu untuk bisa menceritakan ada apa sebenarnya keseruan Humas kepada teman-teman sekalian. Silakan Ambu. Kakak tolong ambilin mangkok dulu sayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Puspa. Saya Ambu Eka, mewakili dari teman-teman Humas. Program dari Humas sendiri sebetulnya tidak banyak, alhamdulillah. Karena fokus kami adalah sejalan dengan Bunga Juntai, bersinergi, dan kita akan menggaungkan Sejuta Cinta Ibu Profesional melewati Humas juga. Jadi tim Humas bagaimana caranya untuk memperkenalkan Sejuta Cinta bukan hanya kepada member Ibu Profesional, tapi juga ke khalayak umum. Ini sayang. Dengan konten-konten yang bekerja sama dengan Medcraft yang kita buat setiap pekannya, ada peta, itu peta kita, inspirasi Sejuta Cinta insya Allah, dan nanti akan 2 pekan sekali kita akan menyapa dari tim Humas untuk sama-sama live interaktif di Instagram Sejuta Cinta Ibu Profesional. Selanjutnya akan ada challenge sebagai agen kebaikan di Sejuta Cinta, bukan hanya untuk member IP tapi untuk masyarakat umum. Begitu Kak, sekilas tentang Humas dari Sejuta Cinta Ibu Profesional. Terima kasih. Terima kasih Ambu. Nah ini divisi berikutnya yang sudah juga siap untuk bercerita kepada teman-teman sekalian, yaitu divisi operasional di mana manajernya adalah Mbak Mayang Adika. Yang hari ini juga sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Mbak Mayang. Sudah siap berbagi kebahagiaan dengan teman-teman sekalian ya Mbak Mayang? Oke, terima kasih Mbak Puspa. Baik teman-teman, tadi saya sudah mengucapkan salam kenal ya buat teman-teman semua. Ini baru pertama kali sepertinya saya berkunjung ke Indonesia bagian timur. Sebelum-sebelumnya karena mainnya masih di ranah Bekasi, jadi saya senang banget sekarang bisa kenal sama teman-teman di NNP dan Ambon. Perkenalkan saya Mayang, di divisi operasional ini saya bersama dengan 2 tim, yaitu Mbak Winnie dan Mbak Fitra. Di operasional ini lebih fokus ke tata kelola administrasi, inventaris, arsip, korespondensi, dan monitoring. Serta satu hal baru yang memang baru kami gaungkan di periode ini, yaitu hospitality untuk pengurus dan leader. Jadi mungkin bisa di next, Mbak Syah. Mundur ya, maju dong Mbak. Oke, ya ini terlalu detail sepertinya, saya bahas sekilas saja. Jadi nanti akan ada pendataan potensi member, kemudian ada pendataan dan pendaftaran habituasi atau sekarang namanya berubah ya tadi ya informasinya. Kemudian hospitality pengurus pusat dan leader. Nah ini yang akan lebih digaungkan lagi, yaitu tentang bagaimana pengurus itu merasa nyaman berada di ranah peran masing-masing gitu. Jadi nanti akan banyak interaksi yang efektif dan pendekatan secara personal. Lebih ke apa ya? Maksudnya kita menjalin empati dan menjalin rasa bonding yang lebih dekat gitu. Tidak hanya dengan sesama di region di
nasional, tapi juga dengan para leader di regional ataupun di tim di regional seperti itu. Nah, kemudian juga administrasi dan birokrasi dan juga menyusun SOP-SOP. Lebih ke arah sana. Jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan hal-hal yang bersifat administrasi dan birokrasi bisa colek chat saya. Seperti itu kira-kira. Terima kasih teman-teman dan Mbak Puspa. Terima kasih Mbak Mayang. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya ini divisi yang juga lumayan keren, bukan lumayan lagi, emang keren gitu ya, karena ada banyak hal baru yang akan digawangi oleh teman-teman divisi keuangan, hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada terkait dengan fundraising, terutama untuk fundraising ya, dan juga tata kelola keuangan untuk kegiatan-kegiatan nirlaba atau yang saat ini sekarang menjadi spirit dari Sejuta Cinta Ibu Profesional. Menjalankan sebagai fungsi tata kelola keuangan dan kemudian akuntabilitas dan juga perencanaan pendanaan mandiri Sejuta Cinta Ibu Profesional. Saat ini kami sadar bahwa kegiatan fundraising secara pasif itu sudah bukan menjadi style yang perlu atau yang bisa kita kegiatkan. Untuk itulah kemudian dari teman-teman divisi keuangan merancang beberapa proyek atau beberapa program kerja sehingga fundraising yang nanti kemudian akan kita galakkan ketika kita berkegiatan bersama dengan Sejuta Cinta adalah fundraising yang sifatnya adalah aktif, di mana tidak hanya sekadar menunggu ketika terjadi kemalangan, bencana alam, atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan, baru kemudian kita menggalakkan berupa fundraising materi. Tapi ada berbagai macam kegiatan dan berbagai macam cara yang kemudian menjadi akan diinisiasi oleh teman-teman divisi keuangan. Nah, ini teman-teman secara teknis mungkin bisa membaca di layar bahwa ada bincang santai seputar keuangan dan fundraising di mana kita ingin menularkan semangat kepada seluruh member Ibu Profesional bahwa fundraising itu bukan sekadar mengumpulkan donasi berupa materi tertentu di dalam sebuah dompet tertentu dan kemudian akan kita bagikan kepada penerima manfaat tertentu. Dengan bincang santai seputar keuangan dan fundraising ini, kita ingin membuka wawasan kita dengan lebih luas, dengan helikopter view yang lebih lebar lagi bahwa fundraising itu adalah sesuatu hal yang sifatnya sangat majemuk, sangat dinamis dan bisa dikerjakan oleh siapa saja, dengan apa saja, dan lewat apa saja. Nah, nanti teman-teman juga akan bisa melihat bagaimana aktivitas yang diselenggarakan oleh teman-teman divisi keuangan terkait dengan keuangan dan akuntabilitas anggaran. Lalu yang hal baru yang akan dicanangkan oleh diinisiasi oleh teman-teman divisi keuangan ini adalah Basar dan Ring. Jadi teman-teman yang saat ini ada di regional timur mungkin akan bisa berpartisipasi secara aktif melalui media Basar Daring ini, dan kemudian Basar Daring ini juga adalah salah satu media di mana kita akan melakukan fundraising secara aktif. Mekanisme dan teknisnya seperti apa, nanti secara bertahap akan dipaparkan kembali oleh teman-teman divisi keuangan melalui media sosial yang dimiliki oleh Sejuta Cinta Ibu Profesional. Lalu kemudian, hal baru yang kemudian akan kita lakukan adalah kita membuka dompet peduli. Jadi dompet peduli ini adalah sebuah dompet secara virtual, di mana nanti teman-teman bisa menitipkan amanah, dan kemudian amanah ini akan kami salurkan ke berbagai macam dompet-dompet yang kami akan kirimkan kepada penerima-penerima manfaat dengan berbagai macam proyek-proyek yang kemudian nanti akan kami masukkan dan kami inputkan di dalam dompet peduli yang bisa diakses oleh seluruh member Ibu Profesional. Terakhir, penutup dari kami bahwa Sejuta Cinta adalah divisi atau sebuah komponen yang bergerak di ranah sosial. Tapi yang perlu kami garis bawahi dan kami perlu juga tularkan kepada teman-teman sekalian bahwa Sejuta Cinta ini bukan dinas sosial, teman-teman. Kami bukan sebagai sebuah komponen untuk menyelesaikan seluruh permasalahan sosial yang dimiliki oleh keluarga besar Ibu Profesional. Tapi ada satu komitmen yang kami jaga dan kami ingin berikan sebagai garansi kepada teman-teman sekalian bahwa kita berkomitmen untuk bekerja dan bergerak dalam berbagai macam aksi kebaikan dengan semangat dan spirit utama kami yaitu semangat altruisme
semangat altruisme, sehingga kemudian semangat altruisme ini bisa dipahami dan menjadi spirit juga yang bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari seluruh member Ibu Profesional dan juga teman-teman yang hari ini hadir di kesempatan Zoom siang hari ini. Terakhir, sebagai seorang insan yang senantiasa tumbuh, kita dan terutama ini adalah saya pribadi senantiasa untuk mencoba mengubah mindset kita yang apabila mungkin awalnya kita masih bergerak dalam ranah fixed mindset, maka hari ini saya pribadi berusaha untuk selalu menjadi seorang pribadi yang memiliki growth mindset, di mana bahwa ketika kita bersinergi, kita bergerak bersama dalam sebuah komponen, dalam sebuah spirit yang untuk berbuat berbagai macam kebaikan, maka sinergi menjadi inspirasi itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita capai bersama-sama. Karena rezeki itu pasti dan kemuliaanlah yang kita cari. Dengan semangat altruisme, maka mari kita mulia dan memuliakan. Terima kasih Ambu. Untuk selanjutnya kesempatan akan kami kembalikan kepada Ibu MC dan akan kita lebih banyak untuk sharing dan bertanya kepada teman atau membuka sesi Q&A bersama dengan teman-teman yang hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih Kak Puspa dan teman-teman dari tim Sejuta Cinta Ibu Profesional Pusat. Gimana setelah mendengar yang serius-serius, kita peregangan bibir dulu, mau senyum-senyum. Sekarang kita mau main dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab atau sesi curhat nih, karena nanti bisa mungkin ya ada mengeluarkan air mata serta haru. Tapi sekarang kita mau main dulu bareng teman-teman. Boleh minta tolong dibukakan slide-nya, Kak? Kita mau main apa hari ini? Saya harap semuanya ikutan main tanpa terkecuali. Yuk kita main, pahami clue-nya. Yang pertama, angka itu iya, huruf itu tidak. Jadi, angka itu iya, huruf itu tidak. Nah, sambal itu iya, kerupuk itu tidak. Nah, teri apa teman-teman? Teri. Pahami clue-nya, angka itu tidak, angka itu iya, huruf itu tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, sambal itu iya, kerupuk tidak, dan teri adalah? Aku tahu. Apa Bapak ya? Nggak mau, yang lain dulu. Ayo, mari kita main. Apa Mbak? Sambal itu iya, kerupuk itu tidak, dan teri itu? 3. Tidak ya? Iya. 3. Bukan, ini antara iya dan tidak. Oh, salah. Ya, sambal itu iya, kerupuk itu tidak, teri itu? Iya. No. Salah, teri itu tidak. Ya, coba lagi. Udang itu iya, cumi itu tidak. Nah, ayam ini apa? Ayo. Cluenya adalah angka iya, huruf tidak. Nah, sekarang udang iya, cumi tidak, dan ayam apa? Ayo, ada yang bisa jawab. Nggak ada yang lebih susah lagi gitu pertanyaannya. Ayo dong, Kak Puspa. Udang itu iya, cumi itu tidak, dan ayam itu? Ayo dong, pahami cluenya. Angka itu iya, huruf itu tidak. Kata tadi mana ada angka, di sini nggak ada angka dari tadi. Jawabannya ayam adalah iya. Nah, kenapa dia iya, teri dan tidak? Nah, satu lagi. Biar makin nih, terakhir di slide ini. Kangkung itu iya, botol itu tidak. Nah, bantal itu?
Ayo apa? Tidak. Salah. Iya. Kenapa sambal, udang, kangkung, dan bantal itu iya? Karena cluenya adalah angka, ada huruf A-nya di situ. Kalau di huruf itu kan nggak ada huruf A-nya kan, jadi semua yang tidak ada hurufnya ya itu tidak. Teri itu tidak, tadi apalagi kerupuk itu tidak, cumi itu tidak, botol itu tidak. Tidak ada huruf tidak ada huruf A-nya. Udah ya. Udah gimana? Udah senyum-senyum. Wah, ternyata gitu ya. Lanjut lagi yang slide kedua. Nah, nama buah. Cluenya, pir itu 1000. Udah mau lompat. Duren itu 2000. Nah, kalau apel berapa? 2000. Iya, betul 2000. 2000. Nah, ada lagi nih. Nah, kalau kiwi 2000, pisang 2000, jamblang berapa? 2000. 2000. Nah, betul. Udah ngerti ya? Udah ngerti di Maya. Nah, lagi. Dulu. Pisang 2000, jeruk 2000, kelengkeng berapa? 10.000 kata Mariam tuh. Kelengkeng berapa? 2000. No. Berarti belum paham lagi. 3000. Ya betul, 3000. Jadi bocorannya adalah satu pir itu satu kata, jadi 1000. Duren itu 2 kata, jadi 2000. Nah, kelengkeng 3 kata, jadi 3000. Lanjut. Suku kata, Kak. Oh iya, suku kata betul. Aduh, kan? Maafkan aku. 3 suku kata, betul. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang ketiga. Ayo Bilal, kita main Bilal, kita main. Mana yang ketiga? Nah ini, bukan salah, itu bukan nama buah, tapi kita cluenya fokus, bukan nama buah, salah ketik. Sini adek, ikutan main. Fokus ya teman-teman, cluenya adalah fokus. Jadi kalau teman-teman fokus, teman-teman bakal tahu jawaban ini. Berapa kali Bilal ngetuk? Nangis dia. Berapa kali Bilal ngetuk meja? 4. Salah. Jawabannya 1 ya. Cluenya adalah fokus. Diharapkan teman-teman fokus. Kalau teman-teman fokus bisa terjawab jawaban ini. Yuk, mari fokus. Berapa kali saya tepuk? 3. Iya bener, dia udah tahu. Yang lain udah tahu jawabannya apa? Caranya? Sekali lagi, Teh Alia. Nguji Teh Alia. Kalau teman-teman fokus, teman-teman akan tahu jawabannya. Aku mukul berapa kali? Berapa Teh Alia? Teh Alia berarti belum tahu ini. Asal tahu. Ayo, cluenya fokus. Ayo, berapa jawabannya? 1. 5. 1. Jawabannya 1. Aduh kan nyumplek. Bentar. Aduh. Lagi ya. Cluenya fokus. Jadi teman-teman diharapkan fokus sefokus-fokusnya. Yuk fokus. Aku berapa kali nih? Dah tuh.
Berapa? Cluenya fokus. Berapa? Teman-teman ada yang bisa jawab? 5. 4. Tadi aku bilang, yuk teman-teman fokus. Kalau teman-teman bisa fokus sefokus-fokusnya. Fokusnya ada berapa? 4. Jadi yang dihitung adalah kata berapa kali saya menyebutkan kata fokus. Gimana? Sudah berbinar matanya? Sedikit games ya, bukan games sih sebenarnya, cara bermain aja biar teman-teman ini jam-jamnya ngantuk. Jadi sedikit penyegaran, mudah-mudahan bisa menyegarkan. Kita lanjut ke acara selanjutnya, teman-teman. Gamesnya sudah, semoga bisa langsung menyegarkan ya, bisa langsung twing lagi ke acara ini. Kita langsung proses tanya jawab, proses langsung ada agenda tanya jawab serta boleh curhat nih teman-teman, mumpung kita semuanya berkumpul di sini. Jadi dari teman-teman NNP bisa share misalnya program atau mau tanya jawab tentang sinergi antara pusat dan regional yang tadi dipaparkan oleh divisi-divisi yang ada di SCIP pusat. Teman-teman tafadhol silahkan dibuka tanya jawabnya untuk teman-teman semuanya. Ini kita boleh santai ya, santai aja, nggak usah terlalu formal, karena udah senyum-senyum tadi, jadi biar harapannya itu kita bisa ngobrolnya nyantai, ngobrolnya senyum, biar nggak terlalu serius. Silahkan teman-teman. Bisa dimulai Mbak Mirna mungkin atau Mbak Sauma. Cerita-cerita tentang program Sejuta Cinta yang ada di NNP. Atau mau tanya-tanya, kita bisa sinergi apa nih, gitu. Boleh banget. Ya, Mbak. Saya Mirna dari NNP. Assalamualaikum. Ya, silahkan Mbak Mirna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, suara saya terdengar ya. Ya. Terdengar, alhamdulillah. Halo Mbak Ika, iya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan di awal ya mungkin kita ini kan ngobrol-ngobrol saja ya Mbak ya terkait dengan SC yang kemudian ada pada hari ini terkhusus di NNP. Jadi ya Mbak. Maaf tadi ngobrol sama Esa. Oh iya. Iya, jadi tentang Sejuta Cinta di NNP memang alhamdulillah untuk yang milih komponen SC ini kurang lebih ada 10 ya. Dan memang di NNP itu istilahnya grup SC itu memang agak sunyi. Walaupun sunyi tetapi memang ketika ada semacam musibah atau misalnya ingin ada saluran bantuan, maka disitulah kemudian kadang SC ya memang hadir di situ. Karena kebetulan yang beberapa kepengurusan itu memang saya juga sebagai Menq ya, jadi memang setiap ada dana yang akan disalurkan itu pasti lewat saya seperti itu. Makanya untuk beberapa agenda yang lalu itu terkait dengan bantuan COVID, bencana, itu memang alhamdulillah kami dari NNP alhamdulillah ada melaksanakan saluran bantuan kepada saudara-saudara kami di NNP yang terkena bencana ataupun COVID pada saat itu. Hanya memang selama ini kan memang di
grup SC ini ibaratkan mungkin ya komponen paling sepi ya, komponen paling sepi karena saya sendiri terkadang bingung begitu ya. Di SC ini kita mau beraktivitas apa ya, karena ketika melihat komponen-komponen lain itu banyak kegiatan yang kemudian membuat anggotanya itu ya aktif-aktif begitu. Nah, jadi karena yang terbayang kalau di SC itu kan kemarin ya hanya seputar saluran bantuan, bantuan dana apa dan sebagainya. Jadi selain itu kadang berpikir ini programnya apa lagi ya seperti itu. Jadi ini yang biasa kadang membuat kita itu di SC itu berarti hanya seputar bantuan, bantuan dan bantuan gitu. Jadi kita di sini memang jujur saya sendiri yang tergabung sebagai member IP yang memilih SC Sejuta Cinta itu kadang tidak berani juga gitu untuk ngajak teman-teman untuk mau bagaimana gitu karena ya itu tadi belum berani dan memang tentang kegiatannya itu kita belum ada tahu seperti itu. Nah, makanya mungkin di sini alhamdulillah dengan kepengurusan baru, alhamdulillah seperti ada semangat lagi gitu ya kan untuk bagaimana ya sejuta cinta di NNP ini juga insya Allah bisa hidup. Nah makanya kira-kira dari Mbak Puspa ya kedepannya kira-kira kita mau adakan agenda seperti apa begitu ya untuk menghidupkan kembali SC ya terkhusus di NNP ini yang memang kendalanya utamanya di masalah jarak ya, di masalah jarak. Karena kalau selama ini ya memang yang bisa berjalan itu ya hanya seputar saluran kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Mungkin pun kalau ada tadi yang dijelaskan oleh Mbak Puspa, saya mohon maaf karena tadi terlempar lama sekali. Jadi mungkin bisa ya diberikan pencerahan seperti apa begitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mirna. Ya, memang bukan saya yang wajib menjawab. Saya udah mau menjawab aja. Saya persilahkan kepada Kak Puspa sebagai leader SCIP untuk memberikan tanggapan serta saran yang diminta oleh Mbak Mirna. Persilahkan Kak Sas. Karena mungkin ini masalah bukan hanya di regional NP aja kali ya untuk komponen yang paling sepi. Tafadhol Kak Sasa sudah siap? Oke, terima kasih Ambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab salam dari Mbak Mirna tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata tadi tuh saya sudah ngomong, tapi ternyata nggak bisa mencet tombol unmute karena mouse wireless saya ternyata kepencet. Dan ini mouse-nya baru ketemu, jadi saya baru bisa nyalakan unmute saya. Nah, oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Mirna. Sebenarnya pertanyaan Mbak Mirna ini cukup menarik dan menggelitik hati saya sebagai yang juga menjadi member di IPNNP. Saya melihat sebetulnya ketika saya mendapat pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang juga saya ajukan pada diri saya nih, Mbak Mirna dan teman-teman sekalian, termasuk juga untuk Mbak Saum, karena Mbak Saum di sini sebagai sekrek
Dan tadi juga ada teman-teman dari IP Ambon. Mungkin saya akan kembali berkaca ke belakang. Pertanyaan ini kemudian saya rumuskan menjadi 5W1H. What, where, why, dan segala macamnya gitu ya. Akhirnya kemudian dengan berbagai macam perenungan saya tentang NNP dan kemudian Sejuta Cinta sebagai sebuah pertanyaan yang juga untuk saya pribadi, apa ya sebenarnya kegiatan-kegiatan kebaikan apa yang bisa diinisiasi dengan karakteristik dari teman-teman NNP yang sangat unik. Kenapa saya katakan unik? Bahwa yang pertama adalah secara demografi teman-teman ini terpisah jarak yang cukup jauh, cukup akses untuk bertemu juga sangat sulit, di mana teman-teman ini tersebar di berbagai macam wilayah, pulau, dan juga region dengan berbagai macam kecamatan, di mana dari satu, mungkin kalau kabupaten ya, karena ada beberapa yang bukan di kota Madia, beberapa kabupaten untuk menjangkau dari satu kabupaten ke kabupaten lain, bahkan untuk bertemu itu sangat susah. Unik yang kedua adalah, sudahlah ditambah jarak yang luar biasa tantangan berikutnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana terkait dengan digitalisasi atau ketersediaan jaringan yang mumpuni. Teman-teman NNP sudah sangat merasakan betapa sulitnya ketika kita berkegiatan menggunakan media daring atau menggunakan jaringan, di mana sarana dan prasarana, kemudian optik dan segala macam hal yang mendukung digitalisasi ini bisa kita katakan belum cukup paripurna untuk kita bisa memanfaatkannya dengan sangat maksimal. Beda dengan teman-teman di wilayah atau demografi lain di mana Sapras untuk mendukung digitalisasi ini sudah cukup mumpuni dan minimal itu bisa mendukung aksesibilitas yang cukup lancar untuk teman-teman berkegiatan melalui media daring. Tapi teman-teman, kembali lagi kepada satu kata adalah berbuat baik. Apakah berbuat baik itu perlu dibatasi dengan sekat kita terbeda, terjeda oleh jarak, kita terjeda oleh zona waktu, atau yang lebih ekstrim lagi, ketika kita mau berbuat baik, apakah perlu menunggu jaringan itu lancar atau jaringan itu paripurna? Mungkin pertanyaan Mbak Mirna kemudian akhirnya akan juga menjadi sebuah pertanyaan saya yang kemudian saya menjawab itu menggunakan pendekatan pribadi saya pribadi gitu. Bahwa ketika kita mau berbuat baik itu nanti kita akan menggunakan bendera Sejuta Cinta atau kita tidak menggunakan bendera Sejuta Cinta, itu tidak perlu dibatasi oleh berbagai macam sekat yang memisahkan, baik dari jarak, jaringan, dan segala macamnya gitu. Tadi di awal beberapa presentasi dari teman-teman divisi itu memulai inisiator kebaikan dari diri kita sendiri. Minimal apabila kita belum bisa merangkul atau kita belum bisa bersinergi dengan teman-teman di satu regional yang terpisah dengan jarak, maka kitalah sebagai inisiator untuk berbuat hal baik. Hal baiknya itu tidak pula terbatas dari satu makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan ada banyak, ada kita sebagai manusia, ada alam sekitar kita, ada hewan dan segala macam gitu. Ada bumi kita pula. Maka mungkin yang saya bisa saya sarankan gitu ya, atau saya bisa berikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman dari Sejuta Cinta bisa bersinergi dengan berbagai macam komponen yang lain, karena saya lihat juga teman-teman dari komponen komunitas di IPNNP sudah mulai menggeliat kembali dengan berbagai macam proyek dan berbagai macam inisiator program-program yang sangat luar biasa. Yang kemarin saya lihat adalah tentang checklist tentang self-care. Nah, checklist self-care ini adalah bentuk cara kita berbuat baik terhadap diri kita. Nah, ketika kita sudah nyaman, kita berbuat baik dengan diri kita bahagia dengan diri kita, maka spirit itulah kemudian akan menular, meluaskan dampak, dan kemudian menjadi sebuah inisiator, menjadi sebuah inspirasi untuk orang-orang mungkin yang melihat postingan kita, melihat keseharian kita, baik dalam dunia nyata maupun ketika kita berkegiatan sosial. Jadi teman-teman Sejuta Cinta, satu hal mungkin yang paling sederhana adalah kita lihat karakteristik regional, karakteristik member, karena yang paling tahu dan paling paham itu adalah teman-teman sendiri.
yang sering berinteraksi dengan sesama dalam satu komunitas, dalam satu WAG, dalam satu circle. Nah, karakteristik unik apa yang dimiliki oleh regional, karakteristik kebaikan unik apa yang dimiliki dari setiap individu, hal itu kemudian bisa diangkat dalam satu level regional, kemudian semacam kegiatan ATM. Ternyata dari member A ini begitu mencintai bumi dengan cara memilah sampah organik dan non-organik. Lalu kemudian menginisiasi bank sampah di dalam kesehariannya, di dalam circle-nya. Metode yang seperti ini kemudian diangkat dan kemudian ditularkan kepada teman-teman di satu regional. Apabila ada teman-teman yang memiliki ruh dan semangat yang sama, maka bisa menginisiasi kegiatan serupa di lingkungan sekitarnya. Pun demikian dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan kebaikan yang kemudian dimulai inisiatornya adalah diri kita sendiri. Kalau tadi saya contohkan tentang kegiatan Cinta Bumi, mungkin ada teman-teman di regional NNP yang peduli terhadap tentang kesehatan mental diri pribadi, kesehatan mental orang sekitar kita, atau ada yang peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Nah, isu-isu inilah kemudian yang diangkat, mengerucutkan ke atas, di brainstormingkan bersama dengan teman-teman pengurus, dan kemudian ditularkan atau dikembalikan kepada teman-teman dalam satu regional. Nah, teman-teman nanti boleh memilih, mau mengikuti kebaikan yang A, kebaikan yang B, atau bahkan itu menjadi sebuah kebaikan yang sifatnya komunal, menjadi sebuah ciri khas dari regional NNP. Demikian jawaban dari saya, dan mungkin teman-teman dari divisi-divisi lain, dari Teh Alia, dari Mbak Mayang, bisa melengkapi jawaban yang saya berikan tadi. Terima kasih Ambu dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Puspa atas saran yang diberikan. Mungkin itu jadi salah satu pembelajaran buat kita agar kita bisa memotivasi diri untuk lebih mengenal siapa itu teman bermain, bagaimana potensi yang mereka miliki, sehingga kita tepat guna atau tepat sasaran untuk mengajak teman-teman nih kira-kira mau mainnya apa ya yang bisa membuat mata teman-teman itu berbinar dan tetap bermain dengan bahagia serta membahagiakan yang pada akhirnya timbul sebagai energi positif di teman-teman semuanya. Ya, saya izin off cam ya karena ini sambil menyusui nih adiknya udah ngantuk ditanya mah. Ya gitu. Jadi itu saran dari Kak Puspa sebagai leader SCIP dan kita bisa mengulik lebih dalam siapa sih tadi teman bermain kita di regional, bagaimana mereka bisa berbuat baik, karena berbuat baik itu nggak harus melulu untuk masalah materi dan lain-lain, tapi juga apapun itulah sekecil mungkin ya, mungkin kita bisa membuat mereka tersenyum dengan obrolan kita atau celotehan kita, itu adalah segala satu hal baik karena kita nggak pernah tahu hati teman-teman saat itu sedang merasa sedihkah ataupun banyak masalah yang menimpa beliau, sehingga celotehan kita bisa menjadi salah satu hal yang sangat bermakna untuk teman-teman yang ada sekeliling kita. Itu adalah kebaikan, contoh kebaikan kecil aja yang bisa kita lakukan tanpa harus memikirkan soal materi dan hal-hal besar yang mau kita ambil gitu. Bismillah, kita sama-sama belajar untuk menggali potensi diri. Kita bisa ngapain nih untuk memberikan satu kebaikan, menjadi ladang, menjadi agen kebaikan di lingkungan sekitar atau untuk diri kita sendiri. Yang tadi awal Kak Sasa bilang, seberapa cintakah kita sama diri sendiri, mungkin itu salah satu parameter yang bisa kita ukur ya, untuk kita memberikan dampak buat teman-teman yang ada di lingkungan sekitar maupun keluarga. Sehingga kita bisa menciptakan inisiator kebaikan di lingkungan kita sendiri. Mungkin ada lagi dari teman-teman NNP untuk curhat atau mau bertanya Teh Alia sebagai manpro kita. Beliau mungkin ada saran Teh Alia untuk
program-program yang dapat dilakukan oleh teman-teman di NNP? Nambahin, mungkin Mbak Mirna ya, emang sih kadang kita merasakan tantangan ya sebagai pengurus misalnya. Ini juga kayaknya banyak ya, kayak Kak Mirna masuk di ini nggak Kak? Yang kita apa sih Teh? Ambu, yang apa namanya, grup Gria ya? Yang ada dari mana-mana? Iya. Gria ya. Nah itu mudah-mudahan bisa jadi, kami perhatikan ya yang di regional. Kasuari, bukan ayam ini, burung kasuari. Iya, burung kasuari. Jadi apa namanya, Kak Mirna memang akan jadi tantangan yang cukup berat ya. Saya juga bisa merasakan energinya teman-teman ada di regional, mau menghangatkan grup, mau mengajak, tapi mereka sendiri misalnya silent rider gitu. Nah, mungkin harus yang bisa kita ini pertama kali komitmen dari teman-teman yang memilih SC dulu. Nah, termasuk di dalam Sapa Regional ini juga kami ingin sekali melihat mana sih teman-teman yang benar-benar ingin bertumbuh gitu. Karena apapun tantangannya, ketika dalam diri kita sendiri sudah punya keinginan untuk bertumbuh, ya mudah-mudahan sih selalu ada jalannya ya, jalan kita untuk menjadi lebih baik, termasuk ada ide-ide untuk kita menjadi lebih baik. Biasanya kalau kita mau sebuah program itu dimulai dari kebutuhan kita dulu, dan ketika itu menjadi misalnya, iya saya butuh untuk biar belajar istiqomah misalnya untuk berbagi. Nah, karena kita butuh, oh Kak Mirna lagi di luar ya, maksudnya baru masuk ini. Wah, sinyalnya ya. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Puspa juga ini ya. Kak Mirna bisa ikutan ngobrol, respon tadi? Keluarnya pas di sesi mana Kak Mirna? Saya baru ngeh, Kak Mirna ternyata kelempar lagi. Kak Mirna? Iya, videonya dimatiin aja. Ya Mbak, baru masuk lagi nih. Ya. Kita sambil ngobrol aja ya, Kak Mirna ya. Kak Mirna, Iya, Mbak. Yang tadi jelasin, ini nggak sampai nggak? Keterima nggak? Enggak Mbak, saya terlempar lama tadi. Sudah berapa kali coba masuk nggak bisa, ini baru bisa. Jadi tadi nggak ada. Oke, saya coba ya sedikit merangkum yang tadi sama Mbak Puspa sampaikan. Jadi bisa dimulai dari apa ciri khasnya dari teman-teman di sana di NNP ya untuk program-program, apalagi dengan letak yang berjauhan seperti itu. Memang nggak mudah ya Mbak Mirna kalau kita mau membuat sebuah program, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling mudah yang kita butuhkan dulu Kak Mirna. Karena kalau ketika kita butuhkan, ketika nanti ada tantangannya, kita akan relatif lebih enjoy karena yang merasakan manfaat adalah diri kita juga gitu. Jadi nanti bisa diajak ngobrol teman-teman yang sudah memilih SC sebagai tempat bermainnya ya. Dan kami percaya teman-teman yang memilih SC sebagai tempat bermain itu ada keinginan untuk terus memperbaiki diri gitu. Tinggal mungkin saling menguatkan kembali. Nah, dipilih aja program-program yang sebenarnya tidak harus besar juga, karena kebaikan itu kan bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, seperti yang tadi Ambu sampaikan ya. Misalnya kita ngajak ngobrol orang tua atau orang di sekeliling kita yang tidak membutuhkan nominal gitu kan. Dengan cukup misalnya kita dengan tersenyum, dengan kita bercerita hal-hal yang baik atau memberikan kabar-kabar yang baik, itu pun jika dikemas dalam sebuah program, kegiatannya sederhana, tapi ketika dikemas dengan rapi, bisa jadi juga menarik gitu, dan bisa mudah-mudahan bisa menguatkan bonding. Nah, mungkin itu sederhananya kali ya Kak Mirna ya, untuk teman-teman di regional dimanapun. Nah, kita juga ada kan namanya Gria juga. Oh, ada Mbak Sauma, boleh Mbak Sauma mau nanti ini. Kita di sini ngobrol aja ya, ngobrol ngobrol santai gitu.
di Gria itu juga dengan segala dinamikanya ya, mungkin di sini yang masuk Mbak Saumah kali ya sebagai sekrek, karena kalau ketua sejuta cintanya tidak ada, otomatis digantikan oleh sekrek gitu. Mudah-mudahan sih nanti ke depan NNP segera punya ketua sejuta cinta ya, biar bisa lebih fokus, dan Mbak Saumah juga bisa lebih fokus juga menjalankan amanahnya sebagai sekrek. Di sana juga banyak sekali tantangan-tantangannya, bahkan ada yang satu regional itu sejuta cinta cuma 1 orang, Mbak Mirna, gitu ya. Jadi NNP 10 orang itu masih jauh lebih beruntung ya, masih jauh lebih beruntung daripada regional lain yang cuma 1 orang, gitu. Nanti di grup itu bisa saling berbagi energi, dan kemudian banyak saya lihat kegiatan-kegiatan yang sederhana dikemas menarik oleh teman-teman regional, akhirnya menjadi sebuah program yang unik, yang khas untuk regionalnya masing-masing gitu. Mungkin segitu aja dari saya, lanjutan obrol-obrolan dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Puspa. Silakan Mbak Saumah, ada yang ini mengacungkan tangan. Kita ngobrol santai ya, silakan kalau ada teman-teman lain yang mau menimpali obrolan saya, ataupun misalnya Mbak Puspa atau Ambu gitu, atau nanti dari teman-teman lagi yang lain, kita bisa saling melengkapi ya. Di sini ada Mbak Mayang juga, kemudian Mbak Rahma tadi udah izin ya dari Manprov, karena biasanya beliau ngajar gitu. Ya udah nggak ada ya, Mbak Ninik juga nggak hadir, dan Mbak Umi juga sedang ada keperluan. Silakan Mbak Saumah. Oke Mbak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya ingin cerita aja. Dulu itu di awal tahun 2002, SC itu sudah punya kepengurusan, sudah ada ketua dan beberapa pengurus. Hanya saja beliau mengundurkan diri, gitu. Akhirnya ada 1 member yang beliau itu tidak masuk dalam member SC, tapi beliau mau menjadi pengurus SC, gitu. Dulu itu beliau sempat mau mengadakan program keluarga tanggap bencana, kayak apa ya, mungkin sejenis Kulwap yang membahas tentang tanggap bencana kayak gitu. Tapi itu pun belum bisa kami lakukan, tidak terrealisasi sampai akhirnya sekarang beliau sudah mutasi gitu. Nah, di tahun 2023 ini sampai sekarang pengurus SC ini belum ada gitu. Dan itulah PR kami di NNP, bagaimana supaya anggota SC yang 10 orang ini salah satunya mau menjadi pengurus gitu. Karena memang agak keteteran kalau misalnya sekrek harus double jabatan di grup pusat, harus di beberapa grup gitu. Itu memang agak sempoyongan gitu loh, Mbak. Kita mau ngikutin grup itu kayaknya berat banget karena memang ada banyak grup yang harus diikuti kayak gitu. Kemarin juga sudah ada beberapa masukan dari member NNP terkait program SC yang sekiranya bisa kita jalankan. Nah, semoga ke depan ini bisa kami koordinasikan kembali gitu kan, program-program yang simpel, menyenangkan dan bisa dilaksanakan kayak gitu. Itu aja sih Mbak, mungkin sharing-sharingnya dari saya untuk menambahkan dari yang Mbak Mirna tadi. Makasih Teh Alia. Sama-sama Mbak Saumah. Wah, kita ada ya Ambu ya program-program yang asik-asik juga ya Ambu ya. Iya, insya Allah. Pantengin terus Instagram Sejuta Cinta. Ada, insya Allah, seperti yang nanti kita akan saling koordinasi dengan regional tentunya. Jadi mungkin karena yang tadi dijelaskan itu adalah yang apa sih yang big-bignya gitu, tapi insya Allah ada kami setiap bulan ada kegiatan-kegiatan seru-seru juga dari teman-teman. Bapaknya tuh udah ini, sudah laptopnya sudah mulai normal kembali, dicas. Mbak Mayang, ada lagi yang ini yang mau bertanya? Ini ada Mbak Sinta Janing, Mbak Lies, Mbak Rahma, Mbak Rita, Nurahmi, Bulan. Mbak Alia, boleh izin tanggapi dulu yang pertanyaan saya tadi? Ya, yang di Enggak, silakan Mbak Mirna. Iya Mbak, terima kasih. Iya, jadi
Terima kasih tadi atas tanggapan dari Mbak Puspa. Ya terkait dengan agenda ya Sejuta Cinta yang mungkin bisa kita mulai dari hal kecil. Dulu memang sempat saya terpikir ya Mbak, ketika saya melihat lingkungan sekitar, ketika saya melihat kondisi di Kota Merauke ya, yang memang domisili mayoritas orang kan memang perantau di sana. Nah, kadang di sekitar saya itu saya melihat ibu-ibu yang kemudian melahirkan gitu ya, kemudian memang tidak memiliki sanak saudara di lingkungannya seperti itu. Dan terkadang muncul ide saya begini, bahwa gimana ya, seandainya bisa gitu ya, kita punya bisa membantu ya ibu-ibu yang hamil ini sekedar untuk membawakan sarapan gitu ya untuk ibu-ibu hamil yang ibu-ibu hamil apa tuh ibu-ibu yang baru melahirkan gitu ya yang tidak punya sanak saudara di perantauan seperti itu. eh, Kira-kira itu bisa, apakah itu bisa dijadikan sebagai agenda gitu, sebagai apa ya agenda baik untuk kemudian membantu ibu-ibu yang melahirkan gitu di negeri rantau yang tidak punya sanak keluarga gitu. Ya mungkin itu saja ditanggapi. Ya terima kasih. Kembali kasih Mbak Mirna, Masya Allah itu udah keren banget itu Mbak Mirna. Altruistiknya udah masuk tuh Mbak Mirna. Ini mah kalau kayak gini nggak butuh minta approval ya. Approvalnya justru malah dari teman-teman regional. Jadi teman-teman regional ini sudah mendapat satu inisiator kebaikan dari individu Mbak Mirna nih. Terus kemudian Mbak Mirna melakukan itu secara konsisten dengan komitmen yang tinggi, lalu kemudian dampaknya mulai terlihat. Nah, spirit dan kebaikan atau dampak yang sudah dibuat dan sudah diberikan, dan kemudian ini menjadi sebuah insight yang kemudian diangkat oleh teman-teman regional, dan bisa jadi ini menjadi sebuah inspirasi kebaikan dan kemudian menular untuk teman-teman NNP yang lain. Mungkin kalau tadi skupnya adalah tetangga atau circle di dekatnya Mbak Mirna. Lalu kemudian teman-teman NNP juga kemudian menemukan, oh ternyata ada nih member yang hamil dan tempatnya berdekatan dengan salah satu member yang butuh ternyata. Seperti apa? Mungkin nanti dari teman-teman regional bisa membuat atau keluap misalnya isi piringku atau gizi ibu hamil dan segala macam. Kemudian turunannya, tindakan aksi nyatanya adalah memberikan bantuan berupa atau support kepada teman-teman yang sedang hamil, sedang mendapatkan keberuntungan untuk mendapatkan kehamilan. Lalu supportnya dalam bentuk tadi melengkapi isi piring atau melengkapi gizi ibu hamil. Nah, ini menjadi sebuah inisiator kebaikan ini teman-teman. Approval-nya malah bukan dari kami, tapi approval-nya adalah teman-teman sendiri, dari teman-teman NNP. Kayak gitu ya Teh Alia ya. Ini keren banget nih Teh Alia. Langsung ditangkap ini kayaknya sama Teh Alia nih. Nah, ini teman-teman diingetin sama Mbak Mayang untuk ngisi presensi. Presensinya linknya sudah ada di kolom komentar. Teman-teman boleh klik dan bisa isi presensi di situ ya. Untuk teman-teman dari NNP dan juga dari teman-teman IP Ambon. Ini beruntung sekali bahwa kita punya Ibu Manop yang gercep. Kita diajak untuk foto bersama teman-teman sekalian. Jadi teman-teman yang bisa untuk menyalakan kamera, kita nyalakan kamera untuk sejenak dan kita abadikan kebersamaan kita hari ini ya. Coba saya cek sudah ada 15 partisipan di sini. Jika memungkinkan untuk open cam, bisa open cam. Jika tidak, maka kita akan capture namanya aja nih kayaknya. Dari Mbak Nini, bisa Mbak Nini untuk capture? Di saya kayaknya handphonenya masih belum bisa untuk capture nih. Di laptop. Bantu ya Mbak Sah. Oh siap Mbak Mayang, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau on cam? Ditunggu hitungan 1 sampai 1000. 1, 2,
Sampai besok 1000. dong. 1, 2, 1000. Sudah, Mbak Syauma, Mbak Wulan, Mbak Rita? Cukup ya? Oke, saya mau tembak. Gaya apa, Mbak Syah? Oke, gaya sejuta cinta dulu ya. Oke, 1, 2. Aku nggak bisa, jadi harus diwakili. 1, 2. Oke, satu lagi. 1, 2. Boleh. Kita punya gaya bersinergi jadi inspirasi. Kita coba pakai gaya ini ya, teman-teman. Tapi aku nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nasibnya operator jadi begini. Oke, sudah semua bergaya bersinergi jadi inspirasi. 1, 2. Lagi, 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mayang sudah mengabadikan kebersamaan kita hari ini. Nah, for the last dari saya, teman-teman NNP dan juga teman-teman IP Ambon, sampai dengan hari ini kami dari Sejuta Cinta masih membuka wacana gitu ya, masih membuka kesempatan dan dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Apakah nanti untuk keanggotaan Sejuta Cinta ini bersifat eksklusif? Eksklusif itu dalam arti adalah teman-teman IP yang memilih penjurusan dan memilih komponen Sejuta Cinta sebagai komponen yang dipilih untuk berkegiatan dan beraktivitas bersama di dalamnya, atau sebetulnya keanggotaan Sejuta Cinta ini bersifat inklusif, artinya keanggotaan yang terbuka, di mana setiap member ibu profesional itu ketika ingin berbuat hal baik, ingin menginisiasi berbagai macam proyek-proyek kebaikan itu tidak perlu dibatasi dengan sekat bernama komponen Sejuta Cinta. Dalam arti adalah Sejuta Cinta itu adalah ibu profesional dan ibu profesional adalah Sejuta Cinta. Tapi ini adalah masih akan kami pelajari, masih akan kami godok bersama bagaimana nanti mekanismenya, bagaimana dengan sistemnya, dan bagaimana juga kami melihat kesiapan dari teman-teman di regional untuk bisa beraktivitas dan bersinergi bersama dengan kami di teman-teman Sejuta Cinta Nasional. Dan mudah-mudahan kabar baiknya akan segera kami kabarkan kepada teman-teman sekalian, sehingga tadi yang bocoran dari Teh Alia, apabila nanti ada Akademi Sejuta Cinta, ini keanggotaan dan partisipannya juga bisa diikuti oleh seluruh member ibu profesional dengan harapan bahwa dampak kebermanfaatannya ini menjadi semakin lebih luas dan juga misi dan visi misi yang dicanangkan oleh teman-teman Sejuta Cinta ini bisa dapat tercapai dan kita sama-sama menjadi insan yang mulia dan memuliakan. Sekian dari saya. Terima kasih sekali bahwa hari ini kami diterima dengan tangan terbuka dan teman-teman NNP sudah mau menerima kunjungan kami, sudah mau menerima kebaikan yang hari ini kami kirimkan dan kebahagiaan yang kami tularkan kepada teman-teman sekalian. Semoga semangat altruistik yang kami bawa hari ini juga bisa dirasakan oleh teman-teman di NNP pada khususnya dan juga bisa ditularkan tidak hanya kepada teman-teman yang hadir 14 atau 17 yang hadir hari ini, tapi juga kepada seluruh member ibu profesional di Ambon dan juga regional NNP. Salam sayang dari saya, Puspa Fajar, selaku leader Sejuta Cinta Ibu Profesional, dan juga teman-teman pengurus dan juga jajaran kami di belakang layar. Titip salam kami, titip salam sayang kami. Semoga kita semua bisa dapat berkumpul dalam berbagai macam media silaturahim yang lain dengan keadaan yang jauh lebih baik lagi, dengan manfaat dan kebermanfaatan yang jauh lebih luas lagi. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sasa dan teman-teman semuanya. Rasanya kata terakhir sudah disampaikan oleh Kak Puspa Fajar. Pesan-pesan dari beliau adalah penutup kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk kami berkunjung ke NNP. Semoga kita ini bukan hanya ini saja ya, kita bisa bertemu. Nanti insya Allah ada pekan-pekan berikutnya atau kesempatan yang lain untuk kita bisa bercengkrama lagi, bisa bertukar cerita, serta bisa bersinergi ke depannya insya Allah.
Untuk itu saya Eka Nurbaiti atau Ambu Eka dari tim Humas SCIP mengucapkan terima kasih dan sekali lagi mohon maaf apabila pembawaan saya hari ini banyak kurang dan dari kata-kata serta sikap. Terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada teman-teman tim SCIP Pusat. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alamin, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.